Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MATech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP unik, HP lipat yang punya dua layar. Nah, kemarin tuh saya pernah posting di komunitas YouTube tentang HP ini, dan ini adalah ZTE Axon M. Memang ini bukan HP keluaran terbaru, dan untuk harganya ini sekitar di angka 2 jutaan. Nah, ini bukan garansi resmi ya. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini berwarna orange. Ada tulisan mobile phone, ini ada gambar si HP-nya yang dipegang dengan tangan ya. Terus di sini kosong, ada seri IMEI, ini dia ZTE Axon M model Z999, warnanya black, ROM 64 GB dan RAM-nya itu 4 GB. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia di dalamnya. Yang pertama ada si HP-nya, kita taruh dulu. Ini kosong. Di sini ada user manual. Ini kayaknya bukan original ya. Oke. Terus ada kabel USB Type-C dan juga kepala charger. Ini bukan ori, ini kayaknya punya Samsung, tapi bukan original bawaan Samsung. Di sini punya output 5 volt 2 ampere atau 10 volt. Oke, itu aja dalam paket pembeliannya. Dan kita lihat di HP-nya ZTE Axon M. Oke, di sini masih ada plastik yang menempel di layar. Oke. Dan di sini juga ada, kita lepas. Asik. Nah, di sini tuh punya build quality yang bagus banget. Ini kerasa fleksibel banget ya. Untuk bahannya ini dari metal. Kalian lihat sendiri. Ini finishingnya itu rapi banget. Dan untuk layarnya ada dua di sini dan di sini ya, jadi memang ada dua. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor mediasi di jari. Terus di sini ada sebuah tombol, ini nggak tahu untuk apa. Ada tombol volume rocker, terus ada slot SIM. Kita lihat kira-kira ini tipenya apa. Nah, di sini hanya satu SIM aja, bukan dual SIM. Dan ini ada slot micro SD. Kita coba pasangkan kartu SIM. Lanjut di sisi atas, ini ada lubang cek audio 3,5 mm dan secondary microphone. Terus ada garis antena. Di sisi kanan ini ada tulisan Docomo. Mungkin ini X Jepang ya. Dan di sisi bawah ada lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon dan port USB Type-C. Terus ada garis antena lagi. Nah, di sini ada layar ukurannya 5,2 inch. Ada satu kamera aja ya, karena ini kameranya berfungsi sebagai kamera depan dan belakang. Terus dual tone LED flash dan lubang untuk earpiece. Langsung aja kita nyalakan. ZTE powered by Android. Dan oke, ini sudah saya setting-setting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai jarinya. Nah, ini nggak bisa cukup disentuh ya, harus sambil ditekan. Nah, di sini memang punya performa yang cepet banget dan yang pasti ini udah akurat. Nah, untuk layar yang pakai dual ini kita bahas nanti ya, kita bahas lainnya dulu. Untuk UI di sini lebih ke stok Android, aplikasi bloatware itu nggak ada sama sekali. Ini bersih banget ya, meskipun ini ada tulisan Docomo. Biasanya itu kan ada aplikasi bahasa Jepang yang di situ banyak, tapi di sini UI-nya itu pakai UI versi global. Ini bahasa Indonesia ada, kita cek di pengaturan, terus kita cek di tentang ponsel. Di sini versi Android-nya memang jadul ya, versi Nougat, yaitu versi 7.1.2 dengan tingkat patch keamanan Android di 1 September 2018. Kita cek di pembaruan sistem, kira-kira ada pembaruan apa enggak. Nah, di sini perangkat lunak Anda sudah yang paling baru. Kita coba untuk dua layarnya. Secara default ya layarnya gini aja, 5,2 inch, aspek rasionya itu 16:9. Terus kalau kita pakai dua layar, nah ini masih mati. Karena kita harus mengganti modenya ya. Kalau ini modenya ini seperti mirror, apa yang ditampilkan di sini sama juga yang di sini ya.
Oke, terus kita coba ganti mode lainnya. Nah, ini layar penuh. Jadi tampilannya ini langsung tersambung ke bagian kanan. Jadi ini lebih lebar. Kalau digabung seperti ini ukurannya jadi saya lihat itu 6,75 inch ya. Terus kita pakai mode. Nah, ini pakai mode dual. Jadi ini memang enak kalau untuk multitasking. Yang satu lagi buat nonton YouTube. Jadi ini memang enak kalau buat multitasking karena ya tampilan salah satu aplikasinya ini tetap penuh, nggak terpotong. Kita coba, nah ini lihat ini ya. Nonton YouTube sambil Facebookan. Pengen coba puter layarnya. Nah, yang atas buat nonton YouTube, yang bawah buat Facebookan. Ya, ini memang fitur kayak gini lebih enak buat multitasking ya, karena ya ini tampilannya penuh nggak kepotong. Nah, kita tutup aja yang satunya. Terus untuk masalah sinyal ini aman dan pasti kalian itu bertanya-tanya, kok masih dapat sinyal? Padahal ini kan bukan HP garansi resmi, baru masuk, nggak melalui pajak bea cukai juga. Jadi ceritanya seperti ini, saya dengar-dengar itu sellernya udah bayar pajak untuk mengaktifkan IMEI di luar aturan yang diberlakukan. Jadi istilahnya itu ada permainan di orang dalam di luar aturan kebijakan IMEI. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64 sistem. Nah, di sini tuh RAM-nya 4 GB, terus untuk internal storage itu 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 50, nggak ada sih, 49 GB. Terus kita geser ke bagian CPU. Ini pakai Snapdragon 821 ya, mantan flagship itu tahun berapa. Cuma quad core, terus untuk clock speednya 2150 MHz atau 2,15 GHz. Dan di sini fabrikasinya itu 14 nanometer. Nah, ini versi Pro. Kalau yang versi standarnya itu kan Snapdragon 820. Itu perbedaannya ya ada di clock speed CPU dan GPU. Kalau untuk zaman sekarang, pasti kalian udah pada tahu lah gimana performanya. Terus untuk layar resolusinya ini Full HD ya. Kenapa ini 2160 ya? Karena dua layar ini 1080 ditambah 1080, jadinya 2160. Kalau yang 1920 ini tetap ya IPS, ukurannya 6,75 inch. Maksudnya ini kalau digabung seperti ini. Jadi bukan 5,2 inch ditambah 5,2 inch sama dengan 10,4 inch, itu nggak karena ya di sini yang bertambah cuma panjangnya sini aja ya. Panjangnya sini, panjang ke samping maksudnya. Yang ke bawah ini tetap panjangnya. Kita tutup aja biar lebih enak pegangnya. Nah, untuk GPU ini pakai Adreno 530. Geser ke bagian baterai. Di sini kapasitasnya ya memang kecil untuk di zaman sekarang. Ini 3180 mAh. Tapi udah support dengan Qualcomm Quick Charge 3.0 sih saya lihat di GSM Arena. Terus kita lihat untuk skor Antutu yang didapatkan dari Snapdragon 821 di tahun 2021. Nah, di sini saya pakai versi 8 ya, karena saya coba versi 9 itu nggak bisa. Terus skor di sini dapat 162 ribuan dengan rincian CPU 59 ribuan dan GPU 43 ribuan. Terus kita coba untuk multi touch. Mantap, di sini udah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitasnya itu gimana, enak apa enggak. Di sini enak sih, nggak kerasa delay. Kita coba pakai dua layar kalau main real drum. Malah keluar aplikasinya. Nah, ini jadi lebih lebar. Ini sama-sama sih untuk responsivitas antara layar kanan dan kiri sama-sama enak. Terus kita coba untuk lihat untuk kelengkapan sensornya. Ini ada apa aja.
Nah, di sini lengkap ya. Sensor gyroscope ada, dan di sini gyroscope-nya itu pakai hardware bukan software. Sensor magnet juga ada. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kameranya ini cuma satu aja, resolusi 20 megapiksel, bisa digunakan untuk kamera depan dan belakang. Secara default ini kita dibawa ke kamera depan. Untuk pindah ke kamera belakang caranya seperti ini. Nah, ini kita disuruh balikkan HP-nya. Jadi pakai layar yang satunya. Ini jadi kamera belakang. Kita pindah lagi ke kamera depan. Nah, ini udah pindah. Dan di sini memang terlihat ya bagus ya, karena ya sama aja untuk kamera belakang dan depan itu sama 20 megapiksel. Terus apa jadinya kalau kita buka layar satunya ya? Jadi di sini yang satunya ini mati dan nggak bisa pindah kamera. Di sini untuk kamera depan jelas ya, bisa autofocus, mantap. Dan memang hasilnya ini juga kelihatan bagus. Tapi secara fitur di menu kamera depan dan belakang ini beda. Kalau kamera depan ya cuma gini aja, video, potret diri, dan beauty. Sedangkan untuk kamera belakang, nah di sini ada tambahan manual, bisa atur shutter speed sampai 7 detik. Terus ada manual fokus juga. Dan juga ada menu lain seperti panorama, super night, paparan ganda, dan lain-lain. Terus untuk perekaman video, nah di sini bisa merekam hingga resolusi 4K ya. 4K. Tapi untuk resolusi 4K otomatis untuk AIS-nya ini nggak bisa kita pakai, ini otomatis mati. Sedangkan untuk Full HD dan di bawahnya ini nyala ya. Untuk kamera depan. Untuk kamera depan ini di mode foto. Bisa merekam ke resolusi 4K. Sayangnya di sini tuh bedanya AIS-nya itu nggak bisa dipakai. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video jika digunakan untuk kamera belakang. Untuk resolusinya Full HD dengan AIS itu nyala. Memang di sini kelihatan cukup stabil ya. Kita coba untuk lari. Dan ini untuk resolusi 4K-nya, otomatis AIS itu nggak bisa dipakai. Jadi memang kerasa untuk getarannya. Tapi untuk kualitas jelas di sini untuk warna lebih hidup, detail juga lebih dapat ya. Dan yang saya akui mantap banget di sini adalah kualitas mikrofonnya, itu jernih banget. Dan ini hasil perekaman video jika digunakan untuk kamera depan. Ini saya rekam di resolusi mentok aja ya, yaitu 4K. Untuk kualitas ini sama aja dengan kamera belakang, dan mantapnya di sini jadi bisa autofocus. Coba fokus, mantap. Coba lagi. Oke. Cuma bedanya kalau dipakai di kamera depan, untuk resolusi Full HD ini nggak ada AIS, beda dengan kamera belakang. Dan ini jika dipakai di dalam ruangan, ini di studio saya masih berantakan. Nah, ini cocok banget buat ngekonten, mereview barang yang kita pegang dengan menampilkan diri kita sendiri ya. Seperti contoh kayak gini. Karena ini kan sudah autofocus. Mantap, fokusnya ini juga cepet banget. Oke. Nah, dan ini untuk mikrofonnya, saya nggak pakai mikrofon eksternal, ini mikrofon internal. Dan juga HP-nya ini nggak pakai tripod. Nah, posisi HP-nya saya tekuk seperti ini.
Terus kita coba untuk bermain game. Ini lebih enaknya kita buka layar yang satunya. Terus pakai mode yang full. Kita coba untuk bermain PUBG Mobile. Dari tadi itu saya belum ngeliatin di bagian belakangnya ini kalau semisal kita pakai kedua layarnya. Nah, seperti ini. Ini bahannya dari metal semua dan memang punya finishing yang bagus banget. Mantap banget. Oke, ini udah masuk ke dalam game PUBG. Kita lihat untuk settingan grafiknya itu dapat apa? Snapdragon 821. Oke, di sini mentoknya bisa kita atur ke SD high. Kalau smooth tetap smooth high. Kita atur di smooth high aja ya. Oke, terus untuk gyroscope-nya kita nyalain. Karena tadi itu kan ada yang namanya gyroscope. Oke, ini udah turun dari pesawat. Untuk gyroscope-nya memang ya di sini itu ngaco karena ya posisi gyroscope itu seperti ini. Sedangkan kalau dimainkan seperti ini tuh nggak bisa kalau pakai dua layar. Ini ngaco ya. Coba kita tutup. Nah, ini gyroscope-nya baru normal. Nah, untuk pengalaman bermain game kalian pasti udah pada tahu lah ya, tipikal Snapdragon 821. Kita coba. Jadi saya nggak perlu ngejelasin panjang lebar. Jadi kalau main dengan dua layar seperti ini sebaiknya gyroscope-nya itu dimatiin aja. Biar nggak ngaco. Nah, seperti gini aja. Terus kita coba gimana jadinya kalau pakai ini dua layar. Ini dua layar. Yang satunya kita coba untuk bermain game lainnya. Ini pakai AOV. Wow. Dia bisa memainkan dua game secara bersamaan. Oke, untuk game AOV-nya ini udah berhasil masuk ke pertandingan ya. Ini bisa main dua game secara bersamaan. Tapi yang jelas untuk kenyamanan ini kurang ya. Lagian ngapain juga main dua game secara bersamaan, itu pasti akan bingung. Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya di sini ya cuma buat seru-seruan aja. Ini bawah bisa buat game, yang atas juga bisa buat game. Nah, ini kalau kita main game yang atas otomatis untuk speakernya ini untuk game yang atas, tapi kalau kita pindah ke bawah, nah ini akan pindah ke yang bawah. Ya cuma buat seru-seruan aja, ini unik banget. Oke, kita tutup aja dah. Kemudian kita coba untuk nonton video di YouTube sekaligus ngetes untuk kualitas speakernya. Seperti biasa pakai ini aja. Kita mentokin volumenya. Ini pakai dual speaker stereo ya, letaknya itu ada di bawah sini dan yang satunya di atas menjadi satu dengan earpiece. Tapi memang untuk yang atas ini powernya kecil ya, nggak sekencang dibanding yang bagian bawah. Nah. Untuk kualitasnya lumayan bagus, powernya juga cukup kencang. Kalian dengerin sendiri tuh. Nah, tabuhan kendangnya empuk banget. Kita coba pakai dual layar. Oh, kepencet. Pakai dua layar. Di sini memang lebih lebar ya. Cuma memang kurang enak dilihat. Nontonin aja Bright Line. Bismillah, ketemu lagi setelah 2 tahun lebih di Bumi. Oke, kita keluar aja. ZTE Axon M, HP unik pakai dua layar. Ini yang lipet HP-nya yang bukan layarnya. Dan di sini memang enak kalau untuk kebutuhan multitasking, misal buka dua aplikasi secara bersamaan, karena di situ satu aplikasinya nggak kepotong ya, tampil secara penuh. Tapi otomatis itu akan pengaruh ke penggunaan baterai yang akan lebih boros. Oke, kita tutup kembali. Ya, di sini mungkin yang
agak gimana khawatir itu bagian belakang ya, karena ini kan juga layar. Kalau kita taruh seperti ini, harus kita taruh di tempat yang benar-benar bersih dan juga itu halus. Kalau di tempat kasar ini kasihan, ini kan juga layar. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.